Pelatih Arema FC, Marcos Santos menyesalkan kartu merah yang diterima Yan Mota, ketika anak asuhnya bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta, di pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2025, Arema FC unggul lewat gol penalti Dalberto menit 41, dan PSIM membalas via gol bunuh diri Betinho menit 88. Pada babak kedua tepatnya menit ke-51, Arema FC harus bermain dengan 10 pemain, setelah bek asing Yan Mota diusir wasit Chandra, karena melanggar keras penyerang PSIM, Nermin Haljeta. Jadi motivasi pemain sulit pastinya, kalau ada satu pemain yang di kartu merah di sepak bola, tapi pemain kena kartu merah kami tetap kerja keras, ujar Marcos Santos seusai laga. Jadi pelanggaran itu harusnya bukan kartu merah, saya komunikasi dengan wasit tapi enggak bisa ngomong apa-apa, menurut saya kami termotivasi, tapi lawan kita juga kuat, imbang sudah bagus, 1 poin sudah cukup, lanjutnya. Sudah main bagus pelatih asal Brasil itu tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya. Menurutnya, Dalberto CS sudah berusaha keras dan tampil luar biasa, demi membawa pulang poin penuh di kandang Laskar Mataram. Jadi PSIM itu mainnya luar biasa, juga supporter memberi motivasi untuk membangun mereka, tapi Arema babak pertama dan kedua bagus, meski kami kurang 1 pemain, tapi menurut saya pemain luar biasa hari ini, katanya. Di laga selanjutnya, Arema FC bakal berjumpa Bayangkara FC di pekan ketiga. Menurut jadwal, duel kedua tim berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025. Di lain sisi, bek Arema FC Anwar Rifai, mengungkapkan rasa syukurnya, setelah timnya berhasil membawa pulang 1 poin dari markas PSIM, andai tidak kalah jumlah pemain hasil akhir mungkin berbeda. Laga sore ini saya ucapkan syukur alhamdulillah, kami bisa membawa pulang poin ke Malang walaupun cuma 1 poin, karena dengan 10 pemain kami sudah berusaha semaksimal mungkin, ucapnya. Mungkin kalau 11 pemain kami bisa mempertahankan skor 1-0 itu, tapi mereka bisa cetak gol dengan 10 pemain kita, dan kami bersyukur bisa membawa pulang poin, kata pemain berusia 24 tahun itu. Sementara itu, meski jadi penyebab hasil imbang Arema FC kontra PSIM Yogyakarta, Betinho mendapat respons mencengangkan dari suporternya, yaitu Aremania. Dilansir tribunwow.com, Arema FC baru saja gagal memetik kemenangan pada pekan kedua Super League 2025-2026 saat berhadapan dengan PSIM Yogyakarta, di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Hal itu karena gol penalti yang dilesatkan oleh striker asing Arema FC Dalberto di paruh babak pertama, dan sempat bertahan hingga laga hendak bubar. Namun, petaka bagi Arema FC datang ketika laga memasuki menit-menit akhir babak kedua. Hal itu karena Betinho mencetak gol bunuh diri, ketika hendak menghalau umpan crossing pemain asing PSIM Yogyakarta, Ezekiel Vidal. Alih-alih memutus serangan, halauan Betinho berujung petaka, karena bola justru masuk ke gawang Arema FC dan membuat laga berubah menjadi 1-1. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga usai, sehingga Arema FC harus puas berbagi 1 poin dengan tim tuan rumah, PSIM Yogyakarta. Biasanya, pemain yang menjadi biang kekalahan, apalagi pencetak gol bunuh diri selalu mendapat hujatan dari suporternya, namun, hal itu tidak terjadi pada Betinho. Betinho secara mencengangkan, justru mendapat pesan motivasi dan semangat dari Aremania. Terlepas dari gol bunuh diri, menurut Aremania, Betinho bekerja keras sepanjang laga, dan mampu memutus serangan-serangan mematikan milik PSIM Yogyakarta. Pujian Aremania untuk Betinho tersebut, tampak pada kolom komentar unggahan terkini Arema FC, yang memposting hasil laga kontra PSIM Yogyakarta, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Jangan dihujat Betinho, bayangin mulai menit 50 digempur abis-habisan, pertahanan Arema mantap, tapi Adi Satrio keren sih, kipernya Adi Satrio terus aja, tulis Sakeong A******. Perjuangan kalian sudah luar biasa, fokus next match, tulis @r******. Saking Angel FC menjebol gawang, ambek Betinho malah diuruki ngegolno, tulis @titani*****. Ayo rek beri semangat Betinho, sumpah iki wasit eseng laknat, tulis Sakeong 4*****. Betinho jangan dihujat guys, di sisi lain dia juga bermain bagus, tulis Sakeong _rat *****. Di sisi lain,
Pelatih Marcos Santos menilai, berisiknya Brajamusti di Stadion Sultan Agung Bantul, gagalkan kemenangan Arema atas PSIM Yogyakarta yang sudah di depan mata, Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Sejatinya, Arema berhasil unggul lebih dulu 1-0 di penghujung babak pertama. Dalberto Luanbelo menjebol gawang PSIM lewat titik penalti. Sayangnya, sejak menit 54, Arema harus bermain dengan 10 pemain usai Yan Mota diganjar kartu merah. Lebih sialnya lagi, di menit 88, gawang Arema harus kebobolan oleh pemainnya sendiri, yaitu Betinho Vilho. Itu pertandingan yang sulit, kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit di kandang lawan, di mana para supporter tuan rumah berpesta meriah untuk menyemangati tim mereka, kata Marcos dalam sesi jumpa pers usai laga. Marcos merasa kagum melihat Stadion Sultan Agung dipenuhi 8.618 penonton tuan rumah. Pelatih asal Brasil itu teringat kepada aksi Aremania di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, saat laga kandang Arema. Supporter tuan rumah memotivasi lawan kami, sama seperti supporter kami di kandang. Saya yakin di laga berikutnya, supporter kami juga akan berpesta yang meriah, imbuhnya. Mereka akan menyambut kami di dalam stadion, untuk bisa menikmati pertandingan yang hebat, tegas pelatih berlisensi CONMEBOL Pro itu.